Selamat saksi kasus pembacokan Ismail oleh Rudi Hartono ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Musirawas karena bagian komplotan pencuri sapi. Informasi ini terungkap dari keterangan saksi Selamat pada saat dimintai keterangan di Mapolres Lubuk Linggau. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Eko Hipronis, jurnalis Sriwijaya Post yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Eko, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Baik, Justina dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau bahwa pada hari Selasa lalu Kota Lubuk Linggau digegerkan dengan insiden terjadinya peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Rudi Hartono kepada temannya Ismail. Uh, karena peristiwa tersebut cukup menggemparkan karena bagian kepala Ismail sempat mengalami luka parah dan tangannya nyaris putus dibacok oleh uh, tersangka Rudi Hartono. Saat itu peristiwa tersebut sempat membuat geger masyarakat karena hanya ada satu saksi mata yang melihat yakni Slamet. Ketika itu polisi sempat memanggil beberapa saksi lainnya namun untuk dimintai keterangan dan sempat pelaku ataupun saksi ini sempat berbelit-belit hingga akhirnya diketahui pelakunya adalah temannya sendiri yaitu bernama Rudi Hartono. Akhirnya setelah dilakukan interogasi mendalam kepada saksi bernama Selamat ini, Rudi Hartono pun berhasil diamankan setelah menyerahkan diri ke Polres Lubuk Linggau. Nah, pada hari Kamis, kemudian setelah diinterogasi, awalnya Rudi Hartono ini si tersangka mengaku bahwa ia nekat membacok ataupun menganiaya temannya Ismail karena motif hutang sebesar 3,2 juta rupiah. Dan saat itu ketika ia menagih kepada Ismail mengatakan sempat dihardik oleh Ismail ini sehingga membuatnya emosi dan melakukan aksi tersebut membacok dan menganiaya Ismail hingga meninggal dunia. Namun usut punya usut ternyata sebelum melakukan peristiwa tersebut si Rudi Hartono ini maksud saya tersangka ini sempat datang ke rumah Ismail, sempat mengajak Ismail keluar namun ditolak. Nah, rupanya ajakan tersebut yaitu untuk mencuri karena si Rudi Hartono ini mempunyai tagihan leasing dan berupaya untuk mencari bayaran tersebut mengajak si Ismail untuk mencuri kemudian uangnya digunakan untuk membayar leasing. Namun saat itu si Ismail ini tidak mau. Malamnya peristiwa berdarah itu terjadi karena ajakannya tidak mau dan si Rudi Hartono ini mengaku mendengar dihardik oleh si Ismail, akhirnya ia kalap lantas melakukan peristiwa pembacokan tersebut. Nah, usut punya usut ketika diinterogasi oleh Polres Lubuk Linggau, ternyata mereka ini komplotan pencuri sapi. Si Slamet ini mempunyai peran sendiri dan TKP atau wilayahnya di wilayah Polres Musirawas. Akhirnya setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian Resor Lubuk Linggau dan akhirnya si saksi ini Selamat ini akhirnya dilimpahkan ke Polres Lubuk Linggau untuk Musirawas maksud saya untuk dilakukan penahanan. Akhirnya Selamat pun ditahan dan diinterogasi di Polres Musirawas. Ternyata mereka adalah komplotan sebanyak 5 pelaku, namun untuk 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak Polres Musirawas. Dan mereka ini sebenarnya sudah lama dilakukan pencarian, namun keberadaannya karena kurangnya alat bukti sehingga proses pencarian pencuri sapi yang kejadiannya di wilayah Musirawas tersebut belum terungkap. Namun berkat adanya insiden ini, akhirnya peristiwa pencurian yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu akhirnya terungkap dan baru-baru ini ternyata mereka ini berupaya merencanakan pencurian sapi lagi di wilayah Musirawas, namun peristiwa ini keburu terjadi. Demikian Justina dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Terima kasih rekan Eko Hipronis, jurnalis Sriwijaya Post atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi ini berikut wawancara wartawan kami bersama Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau, AKPM Kurniawan untuk Anda. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi kami dari Satreskrim Polres Lubuk Linggau baru selesai melakukan pengungkapan kasus terkait pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa malam pukul 23.30
dan alhamdulillah bisa diamankan kemarin hari Rabu jam 16.00 pelaku sudah bisa kita amankan. Untuk kejadian pembunuhan tersebut masuk ke pasal 3. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.